Promkes, be healthy, be happy. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya sekalian? Nah, balik lagi nih bersama aku Irham Praditama, mahasiswa promosi kesehatan sebagai host di acara Sejiwa, Sehat Jiwa dan Wawasan. Nah, pada kesempatan kali ini aku nggak sendiri nih teman-teman. Aku ditemani rekan saya. Dengan siapa nih kalau boleh tahu? Hai teman-teman, kenalin nama aku Nadila Risma Praharani, bisa dipanggil Nadila dari D4 Promosi Kesehatan. Halo, salam kenal Kak Nadila. Salam kenal, makasih ya Kak udah diundang. Sama-sama. Gimana nih kabar Kak Nadila? Alhamdulillah baik, walaupun ya akhir-akhir ini tuh tugas kuliah numpuk banget sumpah. Nah, teman-teman, udah pada tahu apa belum nih kita kali ini mau bahas apa? Kali ini kita akan bahas tentang masalah yang lagi tren nih di kalangan Gen Z, yang lagi rame akhir-akhir ini, yaitu mental health. Nah, kebetulan Kak Nadila ini adalah salah satu mahasiswa yang sedang mengalami mental health. Betul gak ini Kak Nadila? Betul sekali. Nah, untuk itu, menurut Kak Nadila sendiri nih, apa sih mental health itu? Menurutku ya, dari pandanganku, mental health itu diambil dari psikologi dan sosial kita yang kita lakukan sehari-hari itu kayak baik-baik saja gitu. Jadi kita bisa bersosialisasi, bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan aktif gitu ya. Tapi ada nih suatu saat mental health kita itu mungkin terganggu. Nah, jadi kita itu nggak bisa tuh bersosialisasi. Kita itu kayak nggak mau gitu keluar rumah. Jangankan keluar rumah nih Kak Irham. Iya, Bangun tidur aja nih kita rasanya itu malas banget. Ya begitu. gitulah. Begitu ya, kalau boleh tahu dari kakak, sejak kapan sih Kak Nadila mulai menyadari kalau kondisi kakak itu tidak baik-baik saja gitu? Aku ngerasain kondisi aku nggak baik-baik aja itu dari awal kelas 10 ya. Waktu itu kan corona ya. Nah, jadi kita itu di rumah itu emosiku dipaksa kayak nggak dikeluarin. Aku nggak bisa main sama teman. Nah, dari situ tuh emosi aku kayak meloncat teman-teman. Jadi kayak waktu orang tua aku bilangin sesuatu, tapi kok aku nggak bisa gitu ngereaksinya itu sama kayak keadaan biasa aja, malah aku marah-marah sukanya. Nah, terus aku setiap hari tuh juga kayak mau nangis terus, mau teriak-teriak, kadang-kadang juga ketawa-ketawa sendiri kayak orang ya seperti itulah. Nah, di situ aku mulai sadar dan aku mau periksa ke klinik. Waktu periksa ke klinik nih, aku pertamanya didiagnosa anemia sama asam lambung. Nah, terus setelah 1 minggu pengobatan, aku rasa nggak ada perubahan. Jadi aku balik lagi nih ke klinik. Nah, waktu ke klinik aku ngajuin surat rujukan ke fase selanjutnya, ke psikologi. Tapi aku dirujuknya ke psikiater. Siap. Psikiater itu waktu aku cerita-cerita soal apa namanya yang aku nggak bisa makan, terus aku tidurnya berlebihan. Nah, itu aku awalnya didiagnosa depresi mayor. Nah, setelah 2 minggu kan aku disuruh balik lagi nih ke psikiater aku. Nah, itu aku cerita kalau akhir-akhir ini kayak emosi aku itu sering loncat-loncat, kadang seneng, kadang sedih, kadang juga ya seperti itulah. Nah, terus ada banyak deh kayak ide-ide yang keluar dari otak aku gitu. Nah, dari situ aku didiagnosa bipolar disorder. Ya, seperti itu. Kedengarannya struggle banget ya Kak menghadapi Ya, masalah itu. harus dijalani ya. Tadi nih Kak sempat dibahas seperti sering tidur ya Kak. Sering Iya. tidur, makan yang nggak teratur, terus kondisi emosi yang nggak stabil nih. Itu berarti bisa menjadikan indikasi kalau kita terkena mental health ya Kak? Bisa jadi kalau teman-teman ngerasa ini mental aku kayak aku nggak baik-baik aja, kayak kadang-kadang seneng, kadang-kadang sedih, terus makan aku juga nggak enak, kadang bisa masuk, kadang nggak bisa masuk, kadang bisa masuk, kadang nggak bisa masuk. Nah, itu bisa jadi salah satu indikatornya. Kalian bisa berpikir buat ngajuin diri ke profesional, ke psikiater atau ke psikolog misalnya. Oh gitu. Nah gitu ya teman-teman, kita harus lebih aware dengan kondisi kita harus lebih peka terhadap kondisi kita. Nah sebelum kita tutup nih, ada nggak sih pesan dari Kak Nadila untuk teman-teman yang lagi mendengarkan podcast kita kali ini ya? Jadi buat teman-teman yang mungkin lagi ngalamin kayak aku, nggak apa-apa kok perasaan kalian itu valid. Tapi kita harus tetap berjalan. Kehidupan ini terus berjalan dan itu pasti berlalu kok. Kita harus lewatin ini karena
ini merupakan proses pendewasaan kita. Nah, kalau teman-teman emang butuh banget buat teman ngobrol, kalian bisa bicara nih ke orang tua, terbuka ke orang tua, ke teman, atau bahkan ke pacar. Nah, kalau mau cari pemecah masalah yang lain, kalian bisa tuh cari hobi baru kayak melukis, nulis, atau yang lain deh pokoknya. Nah, kalau emang sampai berapa lama pun kalian nggak bisa ngatasin, kalian bisa tuh mulai cari bantuan ke profesional, ke psikolog atau ke psikiater. Nah, itu dia ya teman-teman tips dari Kak Nadila. Terima kasih banyak atas kesempatan di sharing-sharing session kali ini. Sebelum kita tutup, buat teman-teman ingat selalu jaga mental kalian, selalu aware dengan kondisi kalian, dan jangan sungkan-sungkan cerita kepada orang terdekat seperti keluarga, teman, atau orang yang kalian percayai. Ingat, setiap masalah pasti ada solusinya. Terima kasih Kak Nadila udah menyempatkan waktunya buat sharing session kali ini. Untuk itu saya selaku host sejiwa, sehat jiwa dan wawasan mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata dalam pembawaran kali ini. Selesai sudah podcast kali ini. Saya Iram sebagai host dan Saya Nadila sebagai narasumber. sampai jumpa di sharing session selanjutnya. Sehat jiwa dan wawasan. Promkes, be healthy, be happy.